para pendengar Bisa Podcast, bagaimana nih kabarnya? Kak Son doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, Kak Son akan membahas sesuatu yang sedang marak diperbincangkan dan tentunya membawa dampak besar dalam kehidupan, yaitu AI. Artificial Intelligence atau dikenal dengan kecerdasan buatan oleh para pemikir jenius. Awalnya tentu saja kemunculan AI ini sangat disambut positif oleh masyarakat di dunia pada umumnya, bukan cuma penduduk plus 62, tapi di balik sisi positifnya, bagaimanakah dampak lain dari perkembangan zaman yang juga membuat AI itu semakin berkembang? Eits, sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber kita yang mungkin para pendengar Bisa Podcast sudah hafal ya, karena bintang tamu ini dianggap oleh produser Bisa Podcast mampu untuk menjawab materi dalam bincang santai Bisa Podcast. Langsung saja, apa kabarnya Mas Keker? Iya, apa kabar Kak San? Bagaimana kabarnya Kak San nih? Sehat saja atau mungkin sedikit terganggu dengan cuaca yang sedikit ekstrim akhir-akhir ini? Betul sekali Mas Keker. Saya agak kurang enak badan ini karena memang agak ekstrim ya cuaca bulan-bulan ini Mas Keker. Ya, bisa dibilang seperti itu dikarenakan memang cuaca sedang tidak bersahabat ya. Sebentar terasa mendung, menyapa di pagi hari, siang, dan juga sore hari. Dan terkadang juga terasa panas sekali. Ya, mungkin semoga para pendengar setia Bisa Podcast bisa saling menjaga kesehatan agar aktivitasnya tetap lancar. Nah, kalau Mas Keker gimana nih kabarnya? Kebetulan saat ini sedang kondisi saya tidak terlalu baik, tetapi Hmm, karena adanya panggilan untuk ke Bisa Podcast, saya akhirnya jadi baik Mas Keker. mengupayakan untuk menjadi baik lebih tepatnya. Alhamdulillah. Tetapi harapan saya semoga pertanyaan yang diberikan kepada saya Hmm, tidak terlalu sulit. Karena mengingat sebelum-sebelumnya saya tidak hmm. pernah tahu materi apa yang akan dibawakan. Hanya sepintas lalu saya mendengar tadi, baru saja Kak San menyebutkan menyinggung tentang AI Betul atau Mas Keker. kecerdasan buatan seperti itu ya. Iya, oke. Sekarang mulai kita masuk aja ya ke pembahasan Mas Keker. Nah, tentunya nih Mas Keker kan sudah menyimak juga ya tentang perkembangan AI dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga sudah bersinergi dengan media sosial pada masa kini. Bagaimana dari sudut pandang pribadi Mas Keker sendiri tentang AI ini? Iya, jika menurut dari sudut pandang saya, AI ini memang kalau kita berkaca dari sejarah pembentukan AI, di mana memang sebetulnya kecerdasan buatan ini dicetuskan oleh para filsuf-filsuf atau pemikir menggunakan logika mereka ya kan, filsafat pada era sebelum zaman sekarang ini, yang tujuannya itu untuk memudahkan bagaimana kinerja manusia pada umumnya itu bisa dibantu dengan kecerdasan buatan ini yang Hmm, mereka canangkan pada masa itu. Namun jika kita menelisik perkembangan AI saat ini, menurut saya pribadi masih dalam taraf yang sesuai ya sewajarnya. Tetapi juga mungkin akan ada kemerosotan ya bagi pihak-pihak yang merasa profesional atau pihak-pihak yang selama ini tidak bergantung pada AI sehingganya mencoba untuk menggunakan AI yang dimana itu nanti lambat laun akan mengurangi sedikit demi sedikit kemampuan mereka, yang dimana kan yang biasanya mereka itu berpikir, menata, dan mengatur trik dalam mengerjakan sesuatu yang sifatnya itu memiliki value ya Kak. Tetapi dengan ada AI ini yang begitu mudah, sehingganya terlalu gampang dan akhirnya orang bisa ya lebih baik menggunakan AI dikarenakan prosesnya yang tidak terlalu lama, hanya cukup menunggu sambil mungkin ngudut, minum kopi, tiba-tiba sudah hmm, selesai dengan hasil yang menurut mereka tidak jauh berbeda dibandingkan mereka harus mengeluarkan skill dan skill. kemampuan mereka beserta membuang waktu yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan yang lain seperti itu. Wah, benar nih. Memang awalnya AI ini dikenal oleh masyarakat umumnya seperti Google untuk mencari informasi, kemudian biasanya editing foto dan video untuk memberikan efek visual yang berbeda dalam karya yang artistik. Lalu, jika bagaimana sekarang banyak orang yang
menggunakan AI untuk sesuatu yang simple tanpa harus membuang waktu dan memiliki skill dalam berkarya, seperti yang Mas Keker katakan. Nah, apakah Mas Keker juga akan beralih ke hal ini atau maksud saya akan beralih ke AI juga atau bagaimana Mas Keker? Mungkin kalau untuk segi pekerjaan yang namanya kita melibatkan profesionalitas ya Kak, tentunya saya tetap akan berada di bidang yang sudah saya kuasai, yang saya pahami. Mungkin hanya untuk sekedar hiburan, itu bisa saja untuk menggunakan AI, tetapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya profesional, profesi tentunya ya, itu kita harus memang harus sesuai dengan aturan dan yang semestinya saja. Kalau memang seorang editor foto ya menggunakan software-software yang memang sudah standar internasional Betul. seperti mungkin Adobe Photoshop ya kan, Adobe Lightroom dan segala macam. Tapi AI itu sebetulnya banyak sekali macamnya ya kayak awalnya kan dari komputer ya kan, awalnya nih terbentuk komputer yang dimana akhirnya bersinergi atau bersatu padu dengan yang namanya internet, jaringan internasional untuk mengumpulkan dan menghimpun informasi. Awalnya AI itu sendiri pun juga tidak bisa menghimpun informasi, semua itu berdasarkan dari orang-orang atau dari manusia yang memberikan informasi input yang dikelola dalam algoritma sehingga bisa mengakses berbagai macam informasi. Salah satunya sepertinya tadi Google, dan juga untuk smartphone ya seperti yang kita tahu ya Kak San ya, seperti iPhone itu ada Siri, di Android ada Google Google Assistant, Assistant. dan juga ada GPS ya Betul, kan Mas seperti Keker. itu, dan juga mungkin aplikasi-aplikasi driver atau segala macam itu kan juga sudah ada AI yang memudahkan untuk mengakses lokasi. Nah, AI itu kalau untuk hal-hal seperti itu tentu sangat baik ya, Hmm, mendukung untuk kinerja. betul, Tetapi Mas Keker. kembali lagi jika memang dari sudut pandang saya, apakah saya akan beralih seperti pertanyaan Kak San tadi? Ya saya tetap dalam pekerjaan saya, jika memang itu menyangkut profesi, ya saya sesuai dengan standar yang ada seperti itu. Oke. Dari jawaban Mas Keker ini bisa disimpulkan bahwa segala sesuatunya bila digunakan untuk hal yang baik maka hasilnya pun positif. Lalu bila digunakan untuk keburukan maka sudah pasti hasilnya juga negatif ya Mas Keker. Iya benar sekali Kak San. Nah, ngomong-ngomong tentang negatif nih Mas Keker, AI ini juga rentan untuk disalahgunakan loh. Kecerdasan buatan ini bisa dijadikan alat untuk melancarkan aksi kejahatan. Salah satunya adalah penipuan dengan menggunakan cloning suara. Dilansir dari suatu portal berita online pada awal tahun 2023 di Amerika Serikat, para penjahat ini menelpon seorang ibu lalu membuat suara tiruan anaknya yang berupa suara tangisan dan teriakan seolah-olah sedang diculik. Mereka lalu meminta tebusan kepada sang ibu sebanyak 1 juta dolar atau kalau di mata rupiahkan itu 15 miliar Mas Keker. Setelah itu, sang ibu melakukan panggilan darurat 911 dan juga konfirmasi dari sang anak. Saat dihubungi, anak tersebut mengaku dalam keadaan yang baik-baik saja. Pejabat federal Amerika Serikat mengatakan ini semua tidak terlepas dari pertumbuhan AI yang murah dan dapat diakses oleh siapapun. Para penjahat juga bisa mengkloning suara dan membuat potongan dialog yang akan terdengar seperti tawanan mereka. Cloningnya ini cukup bagus, dapat dibuat dengan audio kurang dari 1 menit, mengeklaim bahwa bahkan beberapa detik saja sudah cukup, kata Profesor Ilmu Komputer University of California. Bahkan dengan bantuan perangkat lunak AI, cloning suara ini bisa dilakukan hanya dengan 5 dolar per bulan. Jadi per bulannya ini cuma bayar 75.000 Mas Keker. Lalu dari mana sih mereka mendapatkan suara sang target ini? Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat memperingatkan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah klip audio pendek dari suara anggota keluarga yang bisa dia dapatkan dari konten yang diposting di online. Dalam kasus ini memang sang anak kerap aktif di media sosial. Anak ini punya akun TikTok dan Instagram berisikan foto dan video yang kemungkinan para penipu ini memanfaatkannya untuk mengkloning suaranya. Nah, kalau sudah terjadi hal yang negatif ini bagaimana nih Mas Keker? Menurut Mas Keker? Ya, itu sama saja seperti awal kemunculan medsos ya Kak, media sosial
yang Iya. dimana sebetulnya awalnya media sosial itu adalah wadah untuk berinteraksi, tetapi tidak jarang orang menggunakan media sosial itu juga untuk keburukan. Contohnya semisal memajang foto yang bukan dirinya atau mungkin foto dirinya itu sendiri tetapi diedit sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk mengajak seseorang berkencan, bertatap muka atau istilahnya kopi darat pada dulu ya. Pada zaman dulu itu kopdar namanya. Udah. Cuma sekarang kan macam-macam lah sebutannya. Iya. Nah, kemudian ketika bertemu tidak sesuai ekspektasi dan timbullah suatu permasalahan yang menimbulkan konflik pastinya ya kan. Kemudian juga media sosial itu kerap kali tempat untuk saling menghujat, tempat untuk saling menyindir. Seperti yang kita tahu negatifnya lebih banyak ya seperti itu. Menyampaikan berita-berita yang sifatnya privasi seseorang dibongkar di sana. Mungkin juga beberapa Betul, teman-teman pendengar bisa podcast kerap kali ya menjumpai akun Instagram gitu seperti akun gosip dan Akun segala gosip. macam Iya. ya kan seperti itu, dan itu kan mendapatkan keuntungan Kak gitu Pasti, ya. Mas Jadi Keker. lebih kepada banyak negatif, tetapi apakah tidak ada positifnya? Tentu saja ada. Kalau kita berbicara tentang AI dan kita kaitkan dengan media sosial tadi, awalnya seperti yang saya katakan di awal pertanyaan Kak San tadi tentang tanggapan saya, AI itu sekali lagi diciptakan bukan untuk keburukan oleh para filsuf-filsuf, pemikir-pemikir yang menggunakan logika tingkat tinggi menurut saya, itu bukan untuk menimbulkan kerusakan di dunia ini, tetapi untuk memperbaiki dan mendukung, menunjang kinerja para manusia, ya sehingganya mereka bisa tetap produktif dalam pekerjaan. Mungkin ada yang tidak bisa mereka lakukan, tetapi bisa terbantu oleh AI seperti itu. Contoh sederhana sekarang begini, pada zaman dulu, ketika seseorang ingin mengirimkan surat, mungkin Kak San tahu yang namanya merpati pos ya, atau pos merpati melalui burung. Iya, betul. Surat itu diselipkan atau diikatkan di kaki burung merpati untuk dikirim dan diterima oleh orang yang dituju, dan burung merpati itu betul-betul terlatih pada saat itu. Tetapi pada zaman sekarang, apakah kira-kira cara seperti itu akan diberlakukan? Tidak efektif, Mas Keker. Sudah berkembang melalui surat yang ada saat itu kita kirim ke kantor pos. Betul. Ya. Kemudian berkembang lagi menjadi SMS, ya waktu ya. itu. Kemudian berkembang lagi menjadi yang namanya chat, ada Yahoo Messenger dan segala macam pada saat itu. Kemudian berkembang lagi menjadi BlackBerry Messenger, Facebook, kemudian hingga WhatsApp, Line, Telegram, Dan chatting-chatting lainnya dan ya, Mas chatting-chatting lain. Keker. Hingga sekarang ada Instagram, ada Twitter ya, teman-teman yang lain seperti ikut meramaikan. Nah, itu kan memudahkan berkomunikasi. Bagaimana kalau kita kembali pada zaman dahulu itu seperti saya katakan tadi, untuk berbagi pesan saja kita harus menunggu waktu yang cukup lama. Sedangkan sekarang kalau berbagi pesan gampang, tinggal share ke siapa saja atau grup dalam chat medsos tersebut sudah bisa diterima. Ya. Nah, itu dampak positifnya kan ya. Tetapi negatifnya tadi, ketika AI ini juga dipergunakan untuk keburukan, tentu saja celahnya itu memang lebih besar untuk dipergunakan hal yang negatif. Ini juga menambah wawasan saya ya, seperti yang Kak San barusan bacakan tadi dengan sangat detail dan sangat jelas sekali, bahwa di luar negeri AI itu dipergunakan untuk suatu kejahatan. Bahkan tadi menurut seorang pejabat, harga berlangganan AI itu masih bisa dijangkau. Nah, tetapi tidak dijelaskan ya caranya seperti apa. Hanya dijelaskan mengambil sampel suara, karena khawatir kalau dijelaskan nanti banyak yang meniru, Kak. Bahaya ini, Mas Keker. Bahaya, apalagi kan nanti untuk masa-masa sekarang ini lagi masa banyak orang yang kekurangan uang, sehingganya menggunakan kesempatan ini untuk keburukan. Sama saja dengan media sosial tadi. Dipergunakan yang baik, hasilnya pasti positif. Digunakan untuk keburukan, hasilnya negatif, yaitu merugikan orang lain. Seperti kalau saya ingat istilah bijak ya, seperti dua mata pisau atau dua mata pedang, AI dan medsos ini, Kak. Jadi ketika seseorang menggunakan untuk keburukan dan dia mempunyai intelijensi yang tinggi, atau mungkin orang itu memiliki kecenderungan fraudster ya. Fraudster itu adalah dari sisi psikologi itu kecenderungan untuk melakukan kecurangan, mempunyai pikiran di atas rata-rata orang pada umumnya, dan dia mempunyai tips dan trik dari A sampai Z dalam menyusun setiap rencananya. Bagaimana jika ini gagal, yang ini harus berhasil. Dengan mengambil sampel suara seperti yang Kak San bacakan tadi ya, melalui Portal berita online, di situ sudah bisa kita tangkap kan, hanya mengambil sampel suara dari media sosialnya apa, TikTok dan Instagram. Kemudian bisa dikelola menjadi mirip sekali dengan suara teriakan dan tangisan ibu korban tadi ya. Iya. Ibu yang menjadi korban. Anaknya korban, ya anaknya itu. Lalu Ibu yang menjadi korban tadi Betul. mempunyai anak yang sampel suaranya itu
diambil dari media sosialnya seperti itu Betul kan. Mas Keker. Jadi di situ kalau bagi teman-teman yang mungkin biasa menggunakan software editing untuk mengubah suara itu juga bisa, tapi prosesnya lumayan lama. Dan Oke. untuk mirip dengan objek yang kita inginkan itu tentu tidak bisa mirip 100%. Tetapi kehebatan AI seperti yang Kak San tadi paparkan ya, itu sangat luar biasa sekali. Mengambil sampel suara dan menjadi mirip Iya. seperti itu. Terlepas dia mungkin nanti kan kalau dalam apa ya bidang saya kan ada namanya post production ya, di mana post production ini adalah kita editor mengerjakan baik itu tentang editing suara, editing gambar dan juga editing warna. Nah, di sini AI itu bisa mengedit ya kan, memixing, memaster dalam waktu singkat apa yang dimasukkan kepada mereka yang bisa diakses melalui online kan AI itu, Iya, betul atau Mas juga Keker. dalam bentuk software. Oke, bila dikaitkan dengan medsos masuk akal ya para pendengar Bisa Podcast, di mana awalnya media sosial ini hanya sebagai wadah perantara saja dengan disertai akun untuk bisa berinteraksi di dalamnya. Tetapi yang menjadi permasalahan terkadang tanpa filter dan kerap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang sering kita saksikan dalam realita kehidupan yang selalu berdampingan dengan medsos. Lalu apakah hal seperti ini perlu nggak sih Mas Keker dipertahankan sebagai kebutuhan yang membuat seperti memiliki sindrom no mobile phone, di mana fobia tanpa smartphone orang seperti hampa. Karena seperti yang kita tahu dan kita sering jumpai di mana-mana kalau orang udah ngumpul itu pasti handphonenya yang dibuka ya Mas Keker, bukan ngobrol sama orang yang di depannya atau yang di samping-sampingnya. Nah, menurut Mas Keker gimana? Apakah AI ini masih perlu untuk dipertahankan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi tidak ada yang salah dengan perkembangan AI. Yang salah adalah yang menggunakan. Sama saja ya, halnya kita seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, mungkin bukan saya mengutip perkataan saya sendiri tidak, tetapi memang segala sesuatu itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk tergantung siapa yang menggunakan dan menggerakkannya. Kalau AI ini ditiadakan, ya sepertinya mengalami kemunduran zaman teknologi ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi seolah-olah tidak berkembang jadinya. Tetapi jika AI terus ada, nah ini harus ada filter dari para penggunanya. Harusnya paling tidak kesadaran dalam diri sendiri. Jadi seperti halnya dalam dunia profesional, AI ini saya lihat sekarang sudah ada AI untuk video, AI untuk foto, AI untuk suara. AI untuk video yang biasanya para editor video itu menggunakan software Adobe Premiere dan Adobe After Effects serta Final Cut Pro dan segala macam teman-temannya itu untuk bagaimana membuat video itu menjadi bagus. Kemudian untuk foto sudah saya sebutkan tadi ya, ada Adobe Photoshop, ada juga Adobe Lightroom dan teman-temannya yang lain. Tetapi sekarang orang cukup duduk di background putih, kemudian dengan AI tidak terlalu banyak menguras pikiran, cukup dia membayangkan apa, dia memasukkan background apa, itu sudah jadi seolah-olah itu diambil dengan tingkat profesionalitas yang tinggi menurut saya, tapi tidak tahu menurut teman-teman di luar sana ya. Kalau pada masa dulu sebelum ada AI, bagaimana menciptakan foto yang memiliki nuansa estetika yang benar-benar bisa dinikmati, memanjakan mata seperti itu ya. Kita tentu pastinya ya bagaimana kita mengatur backgroundnya, bagaimana kita konsepnya menata. dulu ya Mas Keker. Benar sekali, bagaimana kita menata cahayanya, mengatur talent dan modelnya, kemudian juga mengatur fotografernya menggunakan lensa apa dan berbagai macam. Kemudian setelah itu barulah di post production diedit atau sebutannya retouch ya bagi teman-teman editing ini. Jadi diedit apa nih yang perlu ditambahkan sedikit, tetapi biasanya cuma ditambahkan sedikit. Tetapi sekarang dengan ada AI semua berubah menjadi lebih mudah. Jadi orang yang nggak terlalu bisa mengedit video seolah-olah pun juga menjadi mereka itu bisa. Nah sekarang ngomong-ngomong bisa karena ini bisa podcast ya. Oke. Kita di sini hanya merupakan visual ya Kak. Para pendengar ini mendengarkan audio kita Kak ya. Yang dimana mungkin pendengar yang dimana di sini juga diedit pastinya ya dengan tim editor dari Bisa Podcast itu sendiri dengan software Adobe Audition bisa dan juga software-software yang lain untuk suara. Tetapi juga di luar sana banyak juga orang yang untuk mengedit suaranya itu tidak menggunakan software-software yang saya sebutkan tadi, tetapi menggunakan AI sekarang dan tidak perlu mic mahal.
cukup handphone mengatakan sesuatu satu patah dua kata seperti itu ya, kemudian dimasukkan ke AI menjadi suaranya itu bening seperti sudah di mixing, di mastering. Tetapi perlu diperhatikan ya, dengan para pengguna AI juga sebaiknya jangan terlalu menyombongkan diri. Seolah-olah ini hasil karya saya lebih bagus daripada karya kamu yang kamu profesional. Tunggu dulu. Anda menggunakan tinggal upload, selesai diunduh. Sementara orang-orang di luar sana yang memang bekerja mengatasnamakan profesi mereka ya di bidang industri kreatif tentunya ya, itu menggunakan pikiran, waktu, skill, dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka, pengalaman yang sudah mereka tempa selama ini, itu mereka tuangkan dalam mengerjakan seperti editing suara, editing foto dan video itu tadi. Tapi ini di sini bukan saya menjudgment para pengguna AI, hanya janganlah membanding-bandingkan atau merasa saya yang terbaik. Sebenarnya tanpa bantuan AI belum tentu suara aslinya seperti itu. Betul, Mas. Sedangkan yang sudah suara aslinya saja sudah baik gitu ya, ketika diedit memang lebih baik. Ada yang suaranya juga pas-pasan, itu ketika diedit untuk jadi lebih baik itu juga tidak terlalu lebih baik, tapi cukup baik. Tapi kalau di AI ini, orang yang karakter suaranya biasa saja, ketika masuk AI seolah-olah karakter suaranya itu profesional. Wah, ini nih. Tapi biasanya kalau memang profesional sebenarnya anti ya pakai AI ini, Mas Keker, kalau menurut saya. Iya, dan kalau saya pribadi juga ditanyakan apakah saya anti AI 100% tidak, tetapi saat ini saya belum mencoba AI manapun. Karena saya memang lebih menikmati sesuatu yang dipikir dengan matang, sehingga hasilnya nanti benar-benar ya memiliki kepuasan tersendiri kan. Betul, oke. Bener-bener ya Mas Keker ini dengan sudut pandangnya itu bisa memberikan menurut saya nih yang sangat edukatif. Kebetulan mungkin Mas Keker juga bergerak di industri kreatif ya, jadinya nggak jauh-jauh nih dari rutinitasnya. Sehingga tidak sulit memberikan pendapat dan jawaban dari atas segala pertanyaan saya yang sudah saya tanyakan ke Mas Keker. Wah, sudah tidak terasa telah sampai di penghujung sesi pembahasan Bisa Podcast. Semoga apa yang diperbincangkan dalam Bisa Podcast kali ini dapat memberi manfaat bagi para teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Terima kasih Mas Keker sudah selalu berkenan hadir dan memberikan pendapat dalam setiap pertanyaan yang saya berikan. Sama-sama Kak San, terima kasih sudah tetap berkenan juga mengajak saya untuk sharing. Dalam hal ini saya bukan sebagai bintang tamu ya teman-teman pendengar Bisa Podcast, tetapi saya memposisikan sebagai teman bicara Kak San, teman bincang-bincang santai seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Keker. Itulah ya istimewanya Mas Keker. Sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.